Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di MI Tech, bersama saya Fadil. Kali ini saya mau review laptop dari HP, yaitu HP Notebook 14S CF3076TU. Review kali ini mungkin saya akan langsung to the point aja buat kasih tahu pengalaman saya setelah nyobain laptop ini. Karena memang dari segi fitur laptop ini bisa dibilang fiturnya nggak ada yang menarik sama sekali. Jadi ya langsung aja kita mulai. Oke, untuk harga HP Notebook 14S CF3076TU ini dibanderol seharga 6,5 jutaan. Sekilas menurut saya notebook ini adalah notebook HP yang paling basic. Soalnya dari segmen dan harga notebook dari HP ini berada di kasta bawah. Dan juga bisa dibilang ini notebook sejuta umatnya HP. Notebook ini punya desain mainstream dengan bezel layar yang udah cukup tipis. Mungkin buat cewek yang stylish dan mentingin desain sama estetika, mungkin bakalan suka sama desain laptop ini. Dan ternyata ketebalan laptop ini bisa dibilang masih cukup tebal, bahkan bila dibandingkan dengan kompetitornya yang lain yang lagi berlomba-lomba buat bikin laptop seringkas mungkin. Bodi notebook ini seluruh bahannya adalah dari plastik dan bertekstur aluminium finish yang membuat laptop ini terkesan premium. Untuk layarnya, sayang banget laptop ini masih menggunakan panel TN yang masih belum dibekali anti-glare. Jadi kalau ada cahaya, ya mantul jadinya. Untuk urusan akurasi warna, laptop ini masih mengusung panel standar yang akurasi warnanya pun standar laptop budget, yaitu hanya di 45% TSC dan juga masih beresolusi 768p yang bisa dibilang jadi kelemahan untuk laptop budget segini, yang mana kompetitornya udah pada Full HD semua. Untuk keyboardnya menurut saya ini gak ada yang spesial. Backlit keyboard di laptop sekarang ini udah jadi kewajiban mungkin, apalagi budget segini. Bahkan sekarang laptop 4 jutaan pun udah pada pakai backlit. Tapi untungnya letak tombol power di laptop ini terpisah, jadi nggak akan ada kasus gak sengaja kepencet pas mau menekan tombol delete gitu kan. Ya, untuk touchpadnya menurut saya masih standar dengan tombol terpisah dari touchpadnya dan tanpa fitur lain selain Windows Touchpad Precision Driver yang memungkinkan kita menggunakan lebih dari satu jari untuk menggunakan fitur-fitur dari Windows. Dan entah kenapa touchpad di notebook ini lumayan keset, jadi kurang nyaman aja gitu. Dan fingerprint masih absen di notebook ini, sayang sekali. Untuk audio port di bagian kanan kita ngedapetin combo audio jack, 2 USB 3.1, HDMI, LAN RJ45 port, dan port charging. Untuk sebelah kiri kita dapat SD card reader, USB Type-C, LED indikator, dan Kensington lock aja. Untuk masalah I/O port menurut saya ini udah cukup komplit, bahkan port LAN masih eksis di sini. Dan sekarang kita ke spek ya. Notebook ini mengusung prosesor dari Intel Core i3 1005G1, Ice Lake yang turbo boostnya nyampe 3,4 GHz, terus SSD NVMe 256GB, dan sayangnya RAM di sini cuma ada 4 GB DDR4 2666 MHz. Yang zaman sekarang ini pas-pasan banget sih. Untuk prosesor menurut saya ini udah cukup kencang di harga 6 jutaan. Pada Cinebench R15 notebook ini dapat skor di 378 CB dan di Cine Multicore, dan di Cinebench R20 dapat skor multicore di 883 PTS atau points lah ya. Dan untuk rendering video di Premiere Pro pada format video 4K XEVC-nya Donet Films-nya si Anjas Maradita itu, ya laptop ini bisa menyelesaikan rendering dengan durasi kurang lebih 14 menit. Jadi untuk editing video ringan di laptop ini masih cukup mumpuni. Dan kita tes HWBot Realbench untuk image editing dan video rendering. Kita dapetin waktu yang cukup singkat. Jadi buat editing Photoshop atau Corel atau Medibank Paint dan sebagainya yang masih sangat mumpuni di notebook ini. Untuk benchmark 3D Mark Skydiver kita dapat graphic score yang kecil dan wajar karena ini masih pakai Intel UHD graphic. Jadi ya maklum lah ya. Tapi VC score-nya terbilang cukup besar ya, kurang lebih. Untuk gaming kita coba mainin Genshin Impact, dan pada setting very low dengan render scale di 1.0 kita dapetin frame rate sekitar 30 fps dengan beberapa stuttering, ya mungkin karena RAM yang pas-pasan tadi. Jadi gak usah ditanya lagi kalau Dota 2 lancar atau enggak, Rocket League lancar atau enggak, soalnya Genshin Impact pun masih bisa ngangkat dengan catatan kalau mau bebas stuttering kalian bisa upgrade RAM-nya dan bisa playable 30 fps setting low di laptop ini. Jadi untuk urusan bisa gaming atau enggak di laptop ini ya tentu aja bisa, tapi dengan catatan gamenya itu game ringan dan tentu dengan setting yang menyesuaikan.
Untuk suhu di laptop ini terbilang panas ya. Prosesor i3 1005G1 ini suhunya sulit dihandle di posisi turbo boostnya, sehingga suhunya menyentuh 95 derajat Celcius dan akhirnya turun perlahan-lahan ke 2,6 GHz si clocknya untuk menjaga suhu di 80-an. Jadi bisa dibilang cooling sistemnya pas-pasan. Untuk storage, laptop ini diberi upgrade option 1 bay 2,5 inch buat nambah hard disk atau SSD SATA, jadi bisa nambahin storage lagi. Untuk baterai ya lumayan irit lah ya, bisa habis dalam waktu sekitar 7 jam. Untuk penggunaan standar ya, seperti Office dan kegiatan lain dengan catatan di mode power saver dan brightness layar 50%. Dan apabila dipakai main game atau kerjaan berat lainnya kayak rendering, ya bisa habis dalam waktu 3 jam aja. Untuk charging, pengisian dari 0 sampai 100% memakan waktu sekitar 1,5 jam. Charger laptop ini kecil, namun masih dengan desain jadul, jadi masih harus pakai kabel AC extension ya. Ya gitulah. Jadi kesimpulannya, laptop ini punya spek dan fungsionalitas yang memadai di harganya. Dan juga mungkin laptop ini jadi salah satu yang saya rekomendasikan buat kalian para mahasiswa atau siapa aja yang punya kesibukan seperti mengetik, skripsi atau tugas sekolah, ataupun pekerja kantoran yang nimbrung terus sama Microsoft Office. Tapi pas lagi jenuh, kalian bisa melepas penat dan curi-curi waktu buat gaming ringan yang bisa kalian mainkan di laptop ini. Ya, kekurangan laptop ini di layarnya itu jadi fatal banget, yang mana layarnya belum Full HD dan tidak adanya VGA discrete. Ya wajar sih harganya itu loh ya. Dan dikasih si Core i3 Gen 10. Dan yang cukup fatal juga RAM-nya yang masih 4 GB doang dan gak adanya fingerprint sensor. Soalnya di laptop lain dah ada. Namun ya masih tertutupi oleh spesifikasi yang terbilang baru, yaitu ya Intel Core i3 Gen 10 dan SSD NVMe yang cukup kencang di kelasnya. Dan desain laptop ini yang cukup minimalis, ya intinya udah lebih dari cukup buat pelajar atau mahasiswa, terutama buat ciwi-ciwi nih. Soalnya biasanya ya cowok itu gak jauh dari yang namanya gaming. Dan kurang lebih gitu aja. Mungkin kalian bisa cari opsi laptop yang kayak gini dengan harga lebih murah di brand lain, karena ya brand HP ini nggak tahu kenapa agak so elite gitulah ya, seberapa pas-pasan tapi harganya agak mahal. Oke, itu aja sih ya, kurang lebih itu aja pendapat saya tentang laptop ini. Jangan lupa like video ini kalau video ini menarik dan bermanfaat buat kalian. Share ke teman kalian atau saudara kalian atau mungkin gebetan kalian yang butuh laptop keseharian di harga 6 jutaan. Dan jangan lupa subscribe bila video berserta channelnya ini bermanfaat dan sesuai dengan minat kalian. Saya Fadil, link sosmed ada di deskripsi dan di sini. Dan join juga Discord MITech, link juga ada di deskripsi. Follow ya. Seperti biasa, see you next time. Wassalamualaikum.